Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan yang dirahmati Allah. Semua ibadah dalam Islam didesain oleh pembuat syariat sebagai instrumen bagi setiap makhluk agar bisa dekat dengan Sang Khalik. Tujuannya, apapun jenis dan ragam ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ibadah yang ujungnya justru melebarkan jarak antara makhluk dengan Sang Khalik. Ibadah merupakan ritual umat beragama yang biasanya dapat memperkuat spiritualitas dan memperkaya batin seseorang. Tetapi terkadang ibadah yang dilakukan seseorang, baik itu sholat, puasa, zakat, atau haji, terasa hampa dan kering makna. Semua ibadah itu dijalani hanya untuk sebagai rutinitas semata. Sholat, puasa, dan haji tidak dijalani dengan penuh kesadaran sehingga ibadah yang dilakukan terasa tidak memberikan kepuasan batin. Lantas, apa yang membuat ibadah yang dilakukan seseorang terasa hampa dan tanpa makna? Simak penjelasannya dalam indahnya Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama di Indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Gus Han, Assalamualaikum Gus. Ustadz Azhari Nasution, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan Kiai Sumarno Syafi'i, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan tadi kita bisa menyaksikan orang yang beribadah. Iya. Tapi beberapa orang walaupun sudah rajin beribadah, rutin beribadah, tapi masih merasa ada yang kurang. Ada yang kosong di hatinya, ada kehampaan yang sepertinya sulit untuk didapatkan. Nah, ini jadi pertanyaan. Padahal seharusnya ketika kita beribadah, maka hati kita tuh penuh, tenang, damai, nyaman. Tapi itu tidak dirasakan oleh mereka-mereka yang memiliki hati yang tetap kosong walaupun ibadahnya rajin. Saya mulai dari Kiai terlebih dahulu. Kenapa bisa begitu, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah kehidupan dan inilah bagian daripada gejolak sosial manusia. Terjebak dalam rutinitas ritual itu ada beberapa faktor. Sehingga mengakibatkan ada kehampaan ketika dia beribadah. Yang pertama, karena barangkali karena ketidaktahuan alias kebodohan. Maka dituntut berkali-kali kita sering bahas wa kullu man bi ghairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang harus di dalam melakukan segala apalagi amal ibadah dia harus didasari dengan ilmu. Yang kedua, karena mereka terkait dan terjebak dengan rutinitas sosial yang begitu tinggi. Ya man istagal bidunya qad garhatulal amal. Dia sibuk dengan urusan dunianya, dia sibuk dengan urusan materinya, dia sibuk dengan segala harapan, ekspektasi, cita-citanya untuk meraih apa yang ia dapat inginkan. Sehingga akhirnya dia lalai ketika pada waktu sholat. Yang lalai bukan gerakannya, yang lalai bukan lagi ucapannya, tapi jiwa hati mereka kosong. Nah, inilah Allah sebut dalam Al-Quran. Allah berikan singgungan yang cukup tinggi kepada kita semua. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang melakukan sholat yang mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Yang jadi pertanyaan kepada kita sekarang, apa sih yang namanya khusyuk? Al-khusyuk hudurul qalbi wa tamamul arkani wa syur. Yang dikatakan khusyuk itu adalah dia harus ketika dia melakukan ibadah itu, dia harus hatinya ikut hadir. Sebagaimana arti sholat yang dia lakukan. Perintah sholat, akimi sholat, aqama yukimu. Bukan sekedar melaksanakan sholat. Kalau aqama yukimu, dia mendirikan sholat, ada ruh, ada jasad. Ini hanya yang bergerak jasadnya, tapi ruhnya tidak bergerak. Nah, inilah yang menjadikan kehampaan di dalam apa yang dia lakukan pada waktu ibadah. Gusan, kalau dari Gusan sendiri apa yang dilakukan untuk menggerakkan ruhnya? Ya, pertama kita harus mengapresiasi dulu kepada
orang yang mau melakukan ritual. Karena ada orang yang beragama tapi nggak mau berritual, Iya. ya kan? Pertama memang untuk beribadah, niatkan dulu kalau misalnya ikhlas itu masih belum terbentuk, maka yang penting biasa dulu berbuat baik. Oke. Nah mungkin kalau sudah ritual, pertanyaannya adalah apakah sesuatu yang sudah dilakukan setiap hari bisa mempengaruhi dalam jiwa kita atau tidak? Padahal sebenarnya Islam itu kan agama problem solver. Ya. Agama yang memberikan solusi, agama yang memberikan jalan keluar bagi segala permasalahan. Nah, berarti ada something wrong di dalamnya. Ya. Yaitu diantaranya adalah tingginya hubbud dunya. Iya. Nah, hubbud dunya inilah yang menutup di dalam hati kita. Di dalamnya ada ekspektasi. Di dalamnya ada keinginan-keinginan yang melebihi dari apa yang mestinya kita dapatkan. Sehingga apapun yang kita lakukan masih merasa kurang. Iya, Iya kan? Iya. Nah rasa kurang ini tertutupi lagi karena tidak ada tasyakur, tidak ada rasa syukur pada Allah SWT. Iya. Ada ekspektasi, kufur nikmat, dan juga terlalu banyak keinginan dan angan-angan. Sehingga membuat apapun ritual kita itu masih belum bisa menjawab dari segala kebutuhan hati kita, Iya. ruhani kita. Iya, iya. Nah ini yang menjadi permasalahan, ada semacam kayak, loh ini perasaan sholat sudah setiap hari, Nah, itu dia. ya kan? Tapi kok nggak berdampak dalam sikapnya, Iya. nggak berdampak dalam cahaya mukanya dan lain sebagainya. Iya. Nah ini seperti itu. Oke, Ustadz. Saya kira banyak jawaban, variabelnya banyak. Tapi paling tidak menurut saya catatan saya 3 hal. Yang pertama, kita susah membedakan antara rutinitas dengan ritualitas. Banyak orang sholat setiap hari tapi dalam sholatnya flight to the sky, ngawur. Kenapa ini terjadi? Karena poin yang kedua, Ya. kenapa dia rutinitas tetapi tidak ritualitas? Kalau dia ritualitas maka dia sebenarnya tidak hampa. Yang terjadi karena dia sekedar rutinitas, yang terjadi apa? Nah, yang kedua flavorless. Hambar rasa ibadahnya. Maka yang kedua penyebabnya terasa apa? gitu ya? Tidak terasa. Yang kedua penyebabnya apa? Dia tidak memaknai ibadahnya. Tidak memaknai ibadahnya. Sehingga nggak ada rasa ibadahnya. Pernah ketemu burung beo Mas Hilbram? Yang ngikutin aja. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Burung beo punya kecerdasan verbal, Iya. tapi burung beo tidak punya logika verbal. Iya. Coba tanya, apa makna assalamualaikum itu beo? Dia nggak bisa jawab. Iya. Kita sholat Allahu Akbar. Diharapkan kita mampu tafahum, memaknai, Iya. bukan hanya berucap Allahu Akbar. Kita apa sih makna Allahu Akbar? Iya. Oh, maknanya mengkerdilkan diri. Apa makna ruku? Oh, ruku itu bukan hanya membungkukkan raga tapi membungkukkan nafsu. Oh. Dan seterusnya dan seterusnya. Iya, iya. Maka setiap ibadah kita itu mendatangkan makna baru, makna baru, makna baru. Yang juga membuat orang kenapa terasa hambar sehingga jiwanya anxiety, tetap cemas meskipun beribadah, karena dia beribadah lebih pada panggilan beban, bukan kebutuhan. At-taklif, Ya. bukan al-hajah. Iya. Duties, bukan needs, bukan kebutuhan, tapi beban. Sesuatu yang, aduh, sholat lagi nih, zuhur lagi. Yang terakhir, al-ithm. Orang itu galau, kata Nabi, karena dosa. Al-ithmu mahaka fi sadrik. Dosa itu membuat kita gundah gulana. Imam Syafi'i pernah tuh, seperti yang ditanyakan Mas Hilbram. Beliau santri, hafal Quran, tapi galau kok nggak tenang. Beliau tanya ke gurunya. Gurunya bilang, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, guru saya memberitahu saya bahwa saya harus meninggalkan maksiat. Yeah. Artinya, Yeah. sekelas Imam Syafi'i yang galau karena hatinya gundah gulana, hafalannya hilang, hafalan Qurannya hilang, Iya. ternyata disuruh gurunya meninggalkan maksiat tadi. Iya. Nah, begitu bercampur antara yang halal dan yang haram, kita tetap ibadah tapi maksiat jalan. Idza jitama al halal wal haram gulibal haram. Kalau yang halal dan haram bercampur, yang menang yang haram. Oh. Makanya kita goyang tuh, nggak tenang. Iya. Masya Allah. Jadi apa yang diritualkan dalam ibadah itu harus kita pahami, Itu harus poinnya kita tuh. kenali dulu, Poinnya itu. dan juga menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Karena Betul. kalau bercampur, walaupun kita beribadah, yang menang
Ya, yang maksiat. ya. Oke. Nah, bagaimana nih caranya untuk bisa memahami setiap ritual yang kita lakukan dari Masya mulai Allah. gerakan, pelafalan, Masya tindakan Allah. sehingga hati terisi. Karena tidak semua orang paham kan. Akan kita bahas sebentar lagi. Masya Allah. Jadi jangan kemana-mana. Eh, Inilah rumah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan catatan sejarah, Rasulullah lahir pada tahun 571 Masehi di sebuah bangunan berukuran 10 kali 18 meter yang merupakan rumah kakeknya Abdul Muthalib. Rumah yang berada dekat dengan Masjidil Haram, tepatnya di sisi timur Ka'bah, kerap dikunjungi para peziarah. Pemirsa, ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Mekah, Arab Saudi, yakni rumah masa kecil Rasulullah Muhammad SAW. Jika dilihat memang bangunannya ini sudah tidak seperti situs peninggalan sejarah lagi karena memang sudah direnovasi oleh pihak kerajaan Arab Saudi dan juga sudah dialihfungsikan menjadi perpustakaan Mekah Al-Mukarramah sejak 1370 Hijriyah. Walaupun sudah dijadikan perpustakaan, ini tidak sembarang orang yang bisa masuk ke sini karena memang dikhawatirkan ada terjadi. Yang pertama adalah adanya orang-orang yang berdoa menghadap ke rumah ini, dan yang kedua adalah dikhawatirkan ada yang mengusap atau mencoret bangunan ini karena memang untuk peziarah ini dilarang datang ke sini karena tidak ada dalilnya untuk berziarah ke tempat ini. Kembali lagi di Indahnya Ramadan, masih membahas mengenai apabila kita sering beribadah tapi ternyata hati tetap terasa kosong, ini apa yang harus kita perbaiki. Saya lanjutkan lagi ke Kiai Sumarno. Kiai, jadi untuk bisa kita memahami makna dari gerakan sholat, makna dari ritual ibadah, dari ucapan kita, supaya benar-benar sampai ke hati, bagaimana Kiai? Khusyuk itu didasari karena tamamul arkani wa syurut wa khuduril qalbi. Sempurna rukun dan syarat dan hati ikut hadir ketika pada waktu beribadah. Oleh karena itu yang pertama bagi para pelaku ibadah, tentunya kita semua, Ya, harus didasari dengan ilmu. ya, Bagaimana dia tahu gerakannya benar atau tidak kalau nggak ada ilmunya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan ada ilmu dia akan mengerti apa yang dia lakukan. Dan dia tahu apa yang dia bisa kerjakan. ya. Kenapa para sahabat Nabi? Karena mereka begitu sholat sampai ada yang keluar air mata. Bercucuran nangis. Ya kalau kita kan nangis juga nangis pada waktu sholat. Cuman mikirin utang. Ya. Sahabat Rasul bukan main. Ada seorang sahabat Nabi. Ketika dia sholat dia sampai menangis dan air matanya itu sampai jatuh ke lihyanya. Lihya ini jenggotnya. Sampai basah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas melihat dan ngadu kepada Rasul. Apa jawab Nabi? Wa qalbu hadir. Hati dia tuh hadir ketika itu. Dan itu juga dilakukan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib ketika kakinya terpanah. Saat untuk menyabut panahnya dia mengambil wudhu. Lalu dia sholat. Begitu dia sholat dia perintahkan sebelum dia melakukan sholat. Dia perintahkan nanti ketika aku sholat. Kau tarik anak panah itu dari kakiku. Masya Allah. Ketika itu apa yang terjadi sampai orang yang menarik pun takut dan ragu. Setelah dia lakukan, dia tanya, wa kaifa tas'ur, bagaimana kau rasakan? Apa jawabnya Ali? Qalbi masghulun bi Rabbi. Hatiku ini sibuk bicara sama Allah. Allah. Jangankan baru anak panah kau cabut, barangkali pedang kau tanggalkan di leherku, tak akan aku bergeming dalam sholat. Luar biasa. Kenapa? Khudurul qalbi. Oleh karena itu ketika kita sholat, yang pertama begitu kita pancangkan niat. Walaupun sunnah bitalafud dengan melapatkan itu niat. Hati kita harus betul-betul tertanam. Dan hilangkan segala urusan-urusan duniawi. Ya. Sampai-sampai ada satu ayat. Ayat ini tentang masalah khamar minuman keras. Tapi Wahab bin Munabbah mengartikan. La taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Jangan kau dekati sholat, jangan kau lakukan sholat. Kamu dalam keadaan mabuk.
Ya. Wakila dikatakan oleh Wahb bin Munabbah, annahu yakni adalah hubbud dunya. Dia sibuk dengan dunia sehingga dia jadi mabuk. Sehingga dia nggak tahu apa yang diucapkan. Jadi dia nggak mengerti apa yang diucapkan, pikiran dia ngawur. Iya. Masya Allah, kalau kita artikan, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Itu memiliki makna yang luar biasa. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ada satu iktiraf bahwa selama dalam hidup ini 24 jam. Dari satu waktu sholat ke waktu sholat. Dia sudah banyak penyimpangan. Banyak kelalaian. Banyak tikungan yang mereka terjang. Banyak lagi perilaku-perilaku yang mereka lakukan yang menyimpang. Maka dia minta petunjuk. Di situ bisa kalau kita maknakan. Ya. Orang mana yang gak keluar air mata. Ke Ustadz kalau begitu, bicara mengenai khusyuk tadi yang dijelaskan sama Kiai Sumarno. Iya. Untuk bisa mencapai ke sana, kan tidak semua orang mengerti apa yang kita ucapkan. Ya. Lalu juga, apakah khusyuk itu otomatis akan langsung membuat kita terisi hatinya, tidak hampa, bagaimana? Saya belum berani pakai kata khusyuk karena bagi saya itu berat banget. Saya lebih kasih istilah menikmati sholat atau menikmati ibadah. Ya. Ada sahabat Nabi namanya Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar ini tabi'in, bukan sahabat, tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Beliau tuh kalau sholat Masjidil Haram, dia panggil istrinya, anaknya, cucunya, dia ngomong begini. Tahaddatsu falastu asma' haditsakum. Kalian kalau bisa ribut ya. Saya nggak bakal denger omongan kalian. Oh gitu. Kelasnya tuh. Iya. Kalau kita kan beda. Iya. Abang mau sholat, Iya. jangan ribut, anteng dulu. Iya. Betul ya? Iya. Tapi kalau Muslimin di Asar justru nyuruh keluarganya pada ngomong. Saya nggak bakal denger omongan kalian karena saya lagi tektokan sama Tuhan nih. Lagi chit chat. Tektokan sama Tuhan. Lagi dialog. Iya. Al musalli yunaji rabbah. Salat itu tektokan sama Tuhan. Iya. Nah, ada lagi kelas sahabat Imam Bukhari kita kenal Imam Bukhari pernah disengat tawon, tawon Arab nih. Namanya Zanbur. 17 sengatan. Nama tawonnya? Iya, nama tawonnya Zanbur. Jenis tawonnya. Sejenis tawon. Iya, jenis tawonnya. 17 sengatan dan tidak membatalkan sholat. Ditanya tuh Imam Bukhari. Ya Imam, kenapa kamu tidak batalkan sholat sementara kamu digigit sama Zanbur? Dia bilang, saya begitu menikmati bacaan saya. Menikmati. Tapi ini kan kelasnya Imam Bukhari, Ya. Muslim bin Yasar. Ya. Kita tidak ingin kemudian kita, saya sakti nih kalau sudah sholat. Enggak begitu juga. Maksud saya minimal kita bisa menikmati sholat. Iya. Karena kalau kita berkaca dari Muslim bin Yasar, Imam Bukhari berat banget levelnya. Iya. Nabi sendiri memberi contoh kepada kita satu ketika pernah punggung beliau dinaiki cucunya. Tapi Nabi tidak bangkit dari sujud. Artinya kan Nabi tidak terpisah dari dunia luar juga. Jadi khusyuk bukan berarti terpisah dari dunia luar, bukan. Iya. Bukan mabuk, fana. Iya, bukan hilang. Mungkin kesadaran. itu bisa terjadi, tapi tidak setiap waktu. Iya. Kondisional. Iya. Nabi sholat sunnah pernah satu ketika tapi sambil membuka pintu untuk Aisyah. Sambil berjalan. Tapi berjalannya bukan berjalan yang membatalkan gerakan. Tetapi sambil membuka pintu karena Aisyah masuk ke rumah. Artinya begini, saya pengen kasih tahu. Biar riwayatnya seimbang. Iya. Nabi sendiri mencontohkan khusyuk itu. Apa kita berani bilang Nabi gak khusyuk? Nggak berani. Nggak berani. Iya. Berarti kan pemahaman kita terkait khusyuk yang harus dibenahi itu. Betul. Jadi khusyuk paling tidak dalam versi yang lebih sederhana kita tahu kita lagi ngapain. Nah, oke. Sadar. Gus kalau begitu, untuk memberikan kesadaran diri kita. Ini saya menggunakan kalimatnya Ustadz Azhari tadi. Menikmati ibadah dan tetap fokus ya. Jadi di dalam penikmatan itu kita memahami. Di dalam pemahaman itu kita melakukan. Di dalam melakukan itu kita penuh dengan kesadaran, berputarkan ya. Nah, untuk bisa mendapatkan ini bagaimana, Gus? Ya, ada di luar rangkaian itu sebenarnya untuk mencapai itu. Oh, Yaitu ada resources yang kita dapatkan seperti apa, yang membuat diri kita bisa menjadi seperti ini. iya. Karena contohnya sholat itu tidak bisa ibadah sendiri, tapi apalagi khusyuk ya. Khusyuk itu menurut saya adalah capaian yang paling tinggi yang tidak semuanya orang bisa. Dan untuk mencapai ke sana, awal itu dengan ritual. Awali dengan rutinitas, awali dengan sebagai ritual dan sebagainya. Awalnya adalah kewajiban, kita merasakan nyaman, dan kita merasa ngeblend. Nah, kan situ tahapan-tahapannya. Iya. Nah, untuk mencapai ke sana, lihat dulu kita bermuhasabah. Jangan-jangan
ada sesuatu yang menghalangi hati kita untuk bisa mendekat dengan Allah SWT. Ada hijab di antara hati kita dengan Allah SWT. Iya. Bisa jadi rezeki yang tidak halal. Oh. Apa yang kita makan bisa jadi tidak halal. Jadi nggak ketemu-ketemu ya, tidak Nggak ketemu. terbuka gitu ya. Nggak ketemu. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah sholat khusyuk, ya bukan sholatnya saja yang Ya, harus kita bukan cuma perbaiki. sholat ya Gus ya, kita bicara Bukan, beribadah. itu bagian dari yang lain juga. Iya. Nah, bisa jadi kalau misalnya ada kok saya sudah merasakan seperti ini, sudah saya lakukan semuanya, ibadah sudah saya lakukan semuanya, tapi kok masih belum dapat feel-nya nih. Ya. Ada something wrong, yaitu diantaranya adalah jangan-jangan ada harta anak yatim yang kita makan. Ada sesuatu yang bukan hak kita makan. Itu mengotori hati kita. Dan ini yang membuat hati kita menolak, denial dengan kebaikan. Iya, iya. Denial dengan kebenaran. Iya. Nah, sehingga tidak bisa kita bicara sholat hanya sholat. Iya. Jadi Tetap perbaiki diri dulu. Perbaiki diri dulu dan sebagainya. Dan yang kedua, orang yang merasa hampa dan akhirnya itu nanti levelnya setelah hampa, nanti akhirnya dia akan menyalahkan Tuhan. Saya ini sudah melakukan sholat, sudah melakukan seperti ini, Iya, iya, iya. hidup masih belum tenang, Iya, rezeki belum datang. rezeki belum datang. Nah, orang seperti itu biasanya merasa bahwa yang membuat Allah itu memberikan rahmat, memberikan rezekinya itu karena hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya sudah sholat, kenapa nggak kau berikan? Padahal sholatmu ini masih belum bisa menutup nikmat Allah yang berikan kepada kita semuanya. Kita sholat 1000 tahun, tidak akan bisa membeli harga mata kita. Harga mata. Kita zakat sekian banyak, kita mau puasa 1000 tahun, nggak akan bisa membeli tangan kita, kaki kita dan sebagainya. Maka ketika kita menghamba kepada Allah SWT, ya Allah, saya menjalankan kewajibanmu dan saya ingin rindu dengan kamu. Tidak ada transaksi dan tidak ada permintaan apa-apa. Nah, kalau itu misalnya yang kita pikirkan, maka nanti tulus kita sholatnya. Jangan merasa sholat kita ini, aku sudah sholat ya, maka Allah mestinya memberikan aku sesuatu yang aku inginkan. Iya. Nah, transaksi ini yang membuat hati kita hampa. Tapi sholat itu kan sudah merupakan ikrar kita kepada Allah ya, Iya. Gus. Jadi banggalah bagi kita yang mau sholat walaupun itu khusyuk atau tidak khusyuk. Terlalu banyak orang Islam yang nggak sholat. Oh. Iya kan? Maka awali dulu misalnya sholat dulu yang penting. Berbanding Sholat- lurus nggak Gus antara ikrar kita sama Allah akan sholat ini sama perbuatan kita keseharian? Nah, mestinya seperti itu kalau kualitasnya baik. Kalau kualitasnya baik, sholatnya yang sesuai dengan tuntunan dan misalnya sampai di level kekhusyuan yang tadi disampaikan, bisa jadi Memperbaiki diri kita. pasti akan Ada efeknya. ada korelasi antara kehidupan kita sosialnya. Oke. Apa? Yang boleh ditanyakan? Tadi mau nambahin kayaknya. Iya, saya mau tambahin. Jadi ada satu hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima sholatnya seorang hamba dengan beberapa catatan. Nah. Yang pertama adalah man tawaddu'a li uzmati. Orang yang merendahkan atas keagungan Allah. Artinya dia tunduk betul-betul karena kemuliaannya Allah. Ya. Bukan karena sesuatu, bukan karena beban. Ya. Bukan karena sekedar melaksanakan perintah, itu yang pertama. Yang kedua, walam yatakabbar ala ibadi, dan dia tidak merasa sombong, merasa lebih daripada hamba-hamba yang lain. Kadang-kadang ketika kita sholat pun kita masih menunjukkan kesombongan ibadah kita dengan orang lain. Merasa diri kita paling benar, merasa gerakan kita paling sempurna, dan ini nggak boleh kita lakukan. Jangan kita menyombongkan ibadah kita kepada orang lain. Ibadah itu kita kepada Allah. Kenapa kita harus sombong? Allah aja nggak perlu sombong kepada dia. Dan yang ketiga, wa'at amul fakiril ja'i liwajhi. Seperti tadi, harus kita juga yang namanya kita mau sholat kita mau terima. Sebagaimana sering yang kita paparkan. Sholat ini mengajarkan kesolehan sosial. Lihat ke kiri, lihat ke kanan. Ketika ini, mari pada waktu sebelum kau sholat, sudahkah engkau lihat tetangga kamu, saudara kamu, orang-orang yang lapar di sekitar kamu. Ya. Maka dilanjutkan dengan sabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, syarat yang terakhir supaya sholat kita betul-betul tidak menjadi hampa. Faida sholaita fasholli mu'adha. Ketika kamu sholat, jadikan sholat itu dah sholat yang terakhir dalam hidup kamu. Iya. Benar. Kalau kita merasa sholat kita sholat yang terakhir dalam hidup kita, betapa kita fokusnya dalam sholat, betapa kita merasakan kenikmatan di dalam sholat. Iya, iya. Sebagaimana kita pada waktu melakukan tawaf wada yang akan meninggalkan kota Mekah, meninggalkan Ka'bah. Di saat itu dengan derai air mata kita melihat Ka'bah saja udah nangis.
apakah aku akan bisa kembali lagi ke tempat ini? Iya, iya, iya. Andaikan itu kita lakukan dengan tadi ada 4 syarat, mudah-mudahan insya Allah Amin, amin. saudara-saudara amin, kita dan kita yang hadir pada kesempatan ini amin, iya. betul-betul bisa menikmati rasanya ibadah. Iya. Kalau kita udah bisa menikmati rasa ibadah, efek daripada ibadah sholat itu sendiri, tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa akan wujud di tengah-tengah kehidupan kita. Iya. Ustadz, seperti yang dikatakan oleh Kiai tadi, bagaimana kita bisa menikmati sholat, ibadah khususnya. Tapi salah satunya adalah bagaimana kita mengerti kan. Nah, mengerti itu bisa kita pahami kalau kita tahu apa yang kita katakan. Misalnya bacaan sholat, Betul. ya, kita tahu betul artinya. Tapi tidak semua orang mengerti loh. Apalagi kalau kita mengikuti, ya, hanya menjadi makmum. Ternyata kita ini bacanya apa sih artinya? Sehingga ketika itu kita tidak terlalu memahami. Nah itu bagaimana? Tahan sebentar. Ustadz, kita akan bahas mengenai hal ini sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Kita langsung ke Ustadz Hazari, membahas mengenai sudah rajin beribadah tapi kok masih tetap merasa hatinya kosong. Apakah betul-betul kita harus paham dengan apa yang kita katakan dan artinya pada saat sholat atau pada saat ibadah yang lain? Bagaimana Ustadz? Idealnya begitu. Kalau Iya. kita mau lebih memaknai, tidak sekedar rutinitas, tapi kita menikmati sholat kita, salah satu treatmentnya, seni menikmati ibadah itu, kita harus paham dulu di balik gerakan dan bacaan. Al-Ghazali punya diksi at-tafahum. Harus memaknai makna di balik itu tuh apa. Ya. Salah satunya, saya tidak mungkin kita bisa spill semua, tapi paling tidak satu saja. Ya. Sebelum gerakan dan lain-lain, kita datang ke mihrab. Tahu ya mihrab ya? Tempat kita berdiri dalam sholat. Mihrab itu disebut mihrab, kata Ar-Raghib Al-Asfahani, dari kata haroba, artinya perang. 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 Mihrab itu isim makan dalam grammar bahasa Arab, maknanya tempat laga berperang. Medan perang. Medan berperang. Medan berperang ruhani. Karena ketika kita berdiri di tempat itu, kita sedang diajak bagaimana kita memerangi nafsu kita. Lewat ritual sholat. Lewat ritual. Bayangkan kalau satu itu aja kita maknai, kita akan sungguh-sungguh tuh berdiri. Gue pengen perang. Ini nggak perlu ngeledakin bom. Perang di situ dulu aja. Bisa syahid nggak? Atau jangan-jangan kita berkolusi sama setan. Allahu Akbar. Tapi kita ngobrol sama setan. Kita bertakbir memuji Allah, tapi kita berucap sandi dengan setan. Maka kalau kita paham siapa musuh kita ketika di mihrab itu, maka kita jauh lebih bisa memaknai. Iya, itu paling tidak itu salah satu makna dalam ritual sholat. Iya, sehingga begitu kita mengenali maknanya secara utuh, maka lebih mudah bagi kita untuk menyambungkan hati kita, perasaan kita agar kekosongan bisa terisi. Yang penting tahu maknanya. Dan makanya itu tadi yang Kiai katakan harus punya ilmu. Sehingga ketika kita punya ilmu, jiwa kita insya Allah tidak terasa belajar hampa. lagi, kita sama-sama lah. Dalam masalah agama jangan mau dibilang awam. Dalam masalah dunia kita expert banget. Masalah agama saya awam nih Ustadz. Lu jangan mau awam. Yuk kita ngaji lagi, belajar lagi. Makanya kenali. Tapi seringkali setelah orang mengenali ingin menunjukkan. Misalnya di media sosial. Ini menarik nih karena banyak yang sekarang saya rubah katanya. Bukan banyak. Ada beberapa orang yang pada saat beribadah justru diunggah atau diupload ke sosial media. Jadi sholat taraweh sama keluarganya ditampilkan, umroh bolak-balik ngisi Instagram feeds terus, lalu pulang dari umroh talk show kesana kemari, cerita bagaimana umrohnya, seperti memamerkan. Bagaimana hukumnya? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Media sosial merupakan salah satu ruang terbuka bagi siapa saja yang ingin bercerita dan mencurahkan isi hatinya. Salah satu fungsi media sosial bagi warganet adalah untuk eksis. Agar bisa terus eksis, salah satu caranya adalah terus membuat konten yang menarik, lucu, atau inspiratif. Sehingga mau tidak mau, beberapa warganet terus mengunggah aktivitas kesehariannya di media sosial. Selain itu, ruang maya ini juga digunakan untuk kepentingan agama, baik untuk dakwah, belajar Islam, hingga media untuk informasi menjalankan ibadah. Namun kini ada fenomena baru di mana media sosial digunakan untuk mengunggah ibadah yang dilakukan seseorang.
Seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana ada seseorang yang menyiarkan langsung sholat tarawih yang diimaminya di media sosial. Lantas, apa hukumnya bagi seseorang yang kerap mengunggah aktivitas ibadahnya di media sosial? Simak penjelasannya dalam Indahnya Ramadan kali ini. Mengunggah atau mengupload saat kita sedang beribadah di media sosial. Bagaimana hukumnya? Itu yang jadi pembahasan pada topik kita berikutnya. Saya mulai dari Gusan kalau begitu. Silahkan Gus. Tidak ada hukumnya, jadi boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi tapi lumayan meringankan beban malaikat ya untuk mencatat ya. Jadi Ada buktinya gitu ada ya? buktinya. Kan. Portofolio. Ada portofolio jadi mereka tanyakan gitu. Artinya kalau misalnya dikatakan bahwa nanti mulut dikunci, nanti bukan hanya tangan jempol yang bicara, nanti ini apa namanya Facebooknya juga bicara, Instagram juga bicara kan begitu. Tapi saya kira ini fenomena yang bisa jadi tidak akan lama terjadi untuk terus seperti ini. Oh. Tetapi praktek untuk flexing di dalam konteks flexingnya ini kan yang menjadi berbeda kan karena memang sekarang medianya saja yang cepat menyebar dan teramplify secara cepat begitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi flexingnya pada zaman dulu ya beda caranya begitu. Pamer ya, kita bicara pamer soal atau pamer. apa nggak ada apa namanya yang Ria. menjadi problem adalah ketika dia ria. Iya. Tetapi justru malah yang harus kita perbaiki adalah mentalitas orang yang melihat, Oh, bukan yang memposting, bukan yang memposting. tapi netizennya nih. Netizennya yang harus kita edukasi bahwa sudah kalau misalnya memang itu nggak cocok buat kamu nggak usah dilihat. Dan nanti kalau misalnya ada orang pelaku memposting ibadah ini terus menerus, nanti kan orang akan melihat sendiri bahwa oh itu nggak penting. Ya, ya. Dan Jadi jangan dia di sedang komen. memposisikan diri hanya sebatas itu saja gitu. Iya. Tapi saya di lain sisi yang lain ya, saya itu kalau misalnya memimpin umroh, saya malah meminta mereka untuk berselfie di depannya Ka'bah. Silahkan berselfie di belakang Ka'bah, di depannya Ka'bah, nanti tempel di rumahnya masing-masing. Di rumah. Iya. Atau dimanapun di medsos. Saya lebih senang gitu. kalau situsnya dia itu isinya Ka'bah daripada Paris. Oh. Iya kan? Nah, perbanyak itu semuanya. Iya. Bisa jadi ini akan mempengaruhi orang di bawah sadar kita bahwa Islam itu besar. Akhirnya siapapun bisa menjadi marketingnya Ka'bah kan? Marketing Iya. Tuhan. Nah, gitu. Tidak ada masalah gitu. Nah, tergantung kitanya saja nih. Jadi tergantung kita saja. Kalau misalnya ditanya hukumnya nggak masalah. Nggak ada masalah. Secara Islam juga begitu? Secara ini nggak ada masalah. Iya, secara apa lagi ya? Iya, Pasti gitu. secara Nggak ada Islam ya. masalah. Oke. Karena Kiai. itulah Allah sebut dalam Al-Quran. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Lagi-lagi itu adalah kalau orientasi tujuan kita untuk syiar, is okay. Iya. Yang berbahaya, kalau tadi dikatakan adalah orientasi tujuan kita memflexing itu adalah kita ingin disanjung. Iya. Kita ingin dipuji. Nah. Kita ingin mendapat nilai Nah. dari orang. Nah ini yang nggak boleh. Iya, iya. Di samping itu juga bagi penggunanya harus menyadari yang melihatnya nih. Jangan langsung memvonis apa yang dilihat. Kadang-kadang dia udah memvonis dulu. Oh, iya, iya. Oh ini orang nih pengen nih begini, Iya, pamer. pengen pamer. Padahal dia punya tujuannya barangkali baik. Iya. Ya, karena hati orang kan nggak tahu. Siapa sih yang tahu dalam hati orang? Siapa sih yang bisa menerbak hati kita? Iya. Jadi ya kalau saya katakan, hal itu bagaimana? Boleh saja, asal orientasi dan tujuan kita untuk syiar. Iya. Bahkan itu bisa mengajak orang, Iya. bisa mengundang orang. Iya. Kalau mengajak orang untuk following alias nyari followers? Nah itu orientasinya lain lagi tadi. Oh. Ya, kita tujuannya mengajak agar supaya mereka mau beribadah. Iya, oke. Kalau tujuannya Kita tahan mencari sampai situ. follower, Iya. itu lain lagi ceritanya. Nanti Ustadz Azhari nih yang akan cerita kalau ada orang yang pamer-pamer ya tujuannya untuk cari follower, cari untung biar di endorse lagi. Nah, Itu ini kan. Jadi memang pikirannya ini. mau beribadah supaya dapat endorse-nya. Ustadz medsos harus tahu. Ustadz medsos yang bisa jawab. Sebentar lagi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Masih membahas mengenai mengunggah atau mengupload saat kita sedang beribadah di sosial media, itu hukumnya bagaimana? Saya lanjutkan ke Ustadz Azhari. Silakan Ustadz. Jadi bagaimana tuh kalau ternyata menunjukkan, diperlihatkan ke orang lain ya.
Islam tuh elastis banget, elastis sekali. Soal porsi lagi-lagi tuh dan soal konten. Kalau kontennya baik, ya baik. Islam mandangnya baik. Tadi bahasanya Gus Han tuh ya nggak ada hukumnya. Iya. Saya lebih bilang medsos itu netral, netral. Kitalah yang memberi dia rasa tidak baik, rasa baik, setengah baik Ya. dan seterusnya. Kita nih netizennya atau Penggunanya, yang mengupload? pengguna medsos ya termasuk netizen yang mengupload dan Iya. seterusnya Niat dan ya, berarti seterusnya. kalau pengupload itu niatnya. Niatnya dan seterusnya. Tapi dua hal nih, yang pertama kontennya baik, belum tentu niatnya baik. Yang kedua niatnya baik, tapi kontennya tidak baik, bisa saling bertabrakan. Iya. Yang paling penting dulu kontennya dulu deh yang baik. Iya, iya. Zahirnya dulu baik. Kalau kontennya knowledge, pengetahuan, kontennya tausiah, sharing ilmu, Iya. podcast yang positif, Iya. foto yang menginspirasi banyak orang, Iya. cerita kesuksesan. Saya kira itu. Kalau tujuannya untuk cari followers, biar di Nah, endorse, cari kalau uang. tujuan babnya sudah jeroan, batin. Masalah batin kita nggak bisa ukur karena indikatornya nggak ada tuh. Itu masing-masing kita harus bertanggung jawab maintenance hati kita ini ikhlas atau tidak. Penting juga kita nasehatin buat diri kita masing-masing. Makanya Al-Ghazali punya nasehat begini di Ihya. Jadilah orang yang humul. Humul itu tidak maruk dengan popularitas. Iya. Tetap aja berkonten yang baik. Oke. Soal iya. efeknya jadi populer atau tidak, serahkan pada algoritma Instagram, Iya. Facebook, Iya. TikTok dan seterusnya. Iya. Wa ala alihi wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya itu. Iya. Kalau dilihat dari sudut pandang awam bagaimana, Gus? Sosmed itu kan wajah digital kita. Jadi artinya setiap orang itu pasti punya wajah, masih punya brand dan masih punya positioning dirinya seperti apa. Sama halnya sebelum ada sosmed, orang itu memposisikan dirinya dengan menggunakan pakai baju seperti ini, peci misalnya. Iya. Tujuannya apa kita pakai peci? Biar terkesan alim, biar terkesan islami, Iya. biar terkesan apa? Iya. Apakah itu nggak ada manfaatnya? Ada. Ah. Bagi kita yang pakai peci, misalnya seperti ini, pakai peci gini. Wah, kok ada perempuan yang cantik lewat. Mau kita lirik, sungkan sama peci kita. Ah. Ya kan? Mau kita misalnya mau korupsi, wah malu dengan baju koko kita. Wah, iya. Mau misalnya apa lagi, malu. Artinya medsos atau casing kita ini apabila bisa mampu menjaga iman kita itu justru lebih baik lagi. Artinya gini, misalnya kita medsos kita munculi di laman kita munculi kegiatan keagamaan kita. Iya. Tetapi dalam dunia nyatanya nggak sama, orang pasti akan menghujat. Iya. Jadi harusnya itu menjadi pembatas. Harus menjadi bagi pembatas dan juga membantu kita Iya, untuk mendekatkan iya. ini pada Allah SWT. Karena tidak semua loh punya keimanan yang sangat tebal, Iya. seperti halnya Allah melihat kita dalam ibadah. Iya. Masih butuh orang lain kita untuk melihat apa seperti itu semuanya. Kiai, singkat saja langsung dan juga sekaligus kesimpulan, Kiai. Kesimpulannya bahwa media sosial itu ibarat sebuah pisau. Tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa kita gunakan. Kalau kita yang menggunakan orang baik, insya Allah pisau itu akan bermanfaat dan bisa melahirkan kebaikan. Tapi kalau yang menggunakan orangnya orang nggak baik, tentunya pisau itu pun tidak akan manfaat untuk melahirkan kebaikan. Ya. Oleh karena itu, perbaikilah dulu diri kita, baru kita pegang pisaunya. Filternya adalah semua ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah baik, insya Allah medsosnya pun akan baik. Jangan salahkan medsosnya. Tapi pengguna dan pelakunya itulah yang harus kita benahi dan kita perbaiki. Oke, baik. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana kita ingin menunjukkan karakter kita dalam bermedsos. Ya, mudah-mudahan ketika kita bermedsos kita memiliki kesadaran bahwa yang ingin kita berikan adalah hal-hal yang baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Bukan unsur sombong, ria, pamer, flexing yang justru membuat orang lain justru merasa tidak nyaman. Sehingga kebaikan itu bisa lebih tersebar lagi. Terima kasih guru-guru kita untuk tausiahnya, Kiai Sumarno, Ustaz Azhari, Gus Hans. Insya Allah besok kita bisa bertemu lagi di indahnya Ramadan. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa. Jangan lupa silahkan dinikmati santap sahur masih ada waktu beberapa menit lagi. Dan saya akhiri dengan informasi mengenai Al-Quran yang besar di Banten. Kita lihat sama-sama, saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mushaf Al-Quran berukuran panjang 1,6 meter dan lebar 1,2 meter ini tersimpan rapi di sebuah lemari khusus di salah satu rumah warga di kota Cilegon, Banten. Kitab suci umat muslim yang dibuat dengan ukuran tak biasa ini sengaja disimpan di rumah pribadi untuk menghindari tangan-tangan jahil yang dapat merusak bentukan dan kondisi Al-Quran. Al-Quran raksasa dengan berat kurang lebih 100 kg ini ditulis tangan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Basaruddin dan santrinya pada tahun 1990 hingga 1991. Al-Quran ditulis pada kertas tradisional yang disebut daluang dengan menggunakan tinta khusus sehingga bebas dari serangan serangga. Al-Quran raksasa ini jarang dikeluarkan lantaran kondisinya yang berat sehingga butuh 8 orang untuk membawa kitab suci ini keluar dari tempat penyimpanannya. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh